Anemia masih menjadi beban kesehatan global dengan lebih dari 50 juta years live with disability pada tahun 2021 dan defisiensi besi menjadi penyumbang terbesar yaitu 422,4 YLD per 100.000 populasi. Di Indonesia, survei kesehatan pada tahun 2003 melaporkan bahwa 15,5% perempuan usia 15-24 tahun mengalami anemia. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kapasitas fisik dan kognitif, tapi juga meningkatkan resiko mortalitas maternal hingga 29% untuk setiap penurunan 10 gram hemoglobin. Berbagai studi menunjukkan bahwa edukasi efektif dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku pencegahan anemia. Oleh karena itu, kami mengembangkan filter TikTok sebagai media edukasi berbasis bukti untuk meningkatkan kesadaran remaja mengenai anemia defisiensi besi. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengangkat sebuah ide gagasan bersama berupa kegiatan festival gagasan yang dirancang dengan memanfaatkan platform digital sebagai sarana untuk menyebarkan materi edukasi secara lebih luas, efektif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Materi inti disajikan dalam bentuk video edukasi berdurasi 4 menit 30 detik. Format video dipilih agar edukasi dapat disampaikan dengan gabungan visual, audio, dan narasi, sehingga informasi mengenai anemia defisiensi besi dapat tersampaikan secara jelas, menarik, dan mudah dipahami. Konten video tersebut diunggah melalui platform TikTok @tutor4sik, kemudian tautannya didistribusikan melalui saluran pesan untuk menjangkau lebih banyak audiens. Selain kampanye digital, kegiatan ini juga dilengkapi dengan ground campaign, di mana peserta memperoleh penjelasan singkat secara langsung sekaligus mengikuti post-test menggunakan filter kuis TikTok. Mekanisme penggunaan filter kuis ini sangat sederhana. Peserta cukup membuka aplikasi TikTok, masuk ke fitur kamera, kemudian memilih filter kuis yang tersedia. Proses dimulai dengan mengetuk layar dan peserta dapat memilih jawaban dengan memiringkan kepala ke kanan atau ke kiri. Terdapat 8 pertanyaan dan skor akhir akan muncul secara otomatis setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab. Setiap jawaban yang tidak tepat akan dijelaskan kembali oleh pemateri sebagai bentuk umpan balik untuk memperkuat pemahaman peserta. Target kegiatan ini adalah masyarakat umum, khususnya mahasiswa Universitas Padjadjaran yang berusia 18 hingga 22 tahun. Kelompok ini memiliki karakteristik yang terbuka terhadap informasi baru, serta terbiasa dengan gaya komunikasi digital, sehingga TikTok menjadi media edukasi yang relevan. Kebiasaan digital remaja dan mahasiswa yaitu menghabiskan waktu 2-3 jam per hari di media sosial, menyukai konten singkat interaktif, dan aktif berpartisipasi dalam tren digital, dapat mendukung efektivitas penggunaan video edukasi dan filter TikTok sebagai sarana penyebaran informasi kesehatan mengenai anemia defisiensi besi. Mahasiswa dipilih bukan hanya karena memiliki resiko yang tinggi, tetapi juga karena literasi digital mereka yang sangat tinggi. Hal ini membuat informasi kesehatan akan lebih mudah tersampaikan melalui TikTok dibandingkan metode konvensional seperti seminar atau leaflet. Kegiatan ini ditargetkan menjangkau audiens secara langsung melalui ground campaign di lingkungan Fakultas Kedokteran dan kampus Universitas Padjadjaran. Selain itu, konten digital di TikTok melalui akun @tutor4sik digunakan secara interaktif oleh lebih dari 100 pengguna filter kuis sebagai post-test, sehingga partisipasi nyata akan terwujud baik dalam bentuk tatap muka maupun digital. Metode ini dipilih karena lebih menarik, yaitu kombinasi visual, audio, dan narasi singkat yang membuat informasi akan mudah dipahami. Filter TikTok juga berfungsi sebagai alat evaluasi yang menyenangkan karena aksesnya yang mudah, berpotensi viral, dan mendorong audiens untuk aktif terlibat. Dengan demikian, peserta tidak hanya aktif menonton, tetapi juga dapat berinteraksi melalui kuis digital. Metode ini efektif, efisien, dan sesuai dengan karakter generasi digital. Selanjutnya ada timeline kegiatan. Kegiatan kami dimulai pada 17 sampai 20 November 2025 yang kami fokuskan pada tahap perencanaan dan juga penyusunan materi. Pada periode ini, kami menentukan topik edukasi mengenai anemia defisiensi besi, mengumpulkan berbagai data pendukung, serta menyusun naskah dan juga konsep visual yang akan digunakan dalam video edukasi. Tahap ini menjadi landasan agar materi yang kami sampaikan nantinya disusun secara jelas dan juga mudah dipahami. Selanjutnya, pada 24 November 2025, kami melakukan pembagian tugas kepada seluruh anggota agar proses kerja lebih terarah. Kami juga menyusun pertanyaan untuk kuis edukasi dan mulai membuat filter TikTok berbasis gerakan kepala sebagai media interaktif yang akan digunakan dalam kegiatan edukasi nantinya. Pada 25 November 2025, kegiatan kami berfokus pada pembuatan konten video edukasi. Materi yang telah kami rangkum sebelumnya, kami susun kembali dalam bentuk visual menggunakan PowerPoint. Setelah itu, kami melakukan perekaman narasi dengan latar visual yang sudah dibuat.
lalu melanjutkannya ke tahap editing untuk menghasilkan video yang informatif dan juga menarik. Rangkaian kegiatan kami ditutup pada 27 November 2025 melalui publikasi konten digital dan pelaksanaan ground campaign. Pada tahap ini, kami mengunggah video edukasi ke akun TikTok @tutor4sik sekaligus melakukan edukasi secara singkat kepada sasaran kegiatan. Kami juga melakukan kuis menggunakan filter TikTok yang telah kami buat sebelumnya, sehingga peserta dapat belajar sekaligus berinteraksi dengan lebih menyenangkan. Selama pelaksanaan kegiatan, video edukasi yang dipublikasikan di TikTok berhasil mencapai sekitar 10.000 views. Angka ini menunjukkan bahwa konten yang disajikan mampu menarik perhatian dan relevan dengan kebutuhan audiens sasaran. Selain itu, filter TikTok yang dirancang sebagai alat edukasi interaktif telah digunakan oleh sekitar 100 pengguna. Tingginya jumlah pengguna ini menunjukkan bahwa audiens tidak hanya menonton, tetapi juga aktif terlibat dalam proses evaluasi pembelajaran. Dari segi interaksi, video edukasi tersebut mendapatkan sekitar 500 likes, menggambarkan bahwa konten dinilai menarik, bermanfaat, dan dapat diterima dengan baik oleh penonton. Selanjutnya, hasil kualitatif diperoleh dari form kepuasan pengguna yang diisi oleh responden yang sudah mencoba filter. Pada aspek kemudahan pengguna, filter mendapatkan skor rata-rata 4,7 dari 5, menunjukkan bahwa penggunaan merasa filter ini mudah dipahami dan dioperasikan. Pada aspek edukasi, responden memberikan penilaian rata-rata 4,5 dari 5, menandakan bahwa filter ini membantu mereka mengingat dan memahami kembali materi dari video edukasi. Sedangkan untuk aspek pengalaman keseluruhan, filter memperoleh penilaian tertinggi dengan skor rata-rata 4,8 dari 5. Ini menunjukkan bahwa pengguna merasa terhibur, tertarik, dan menikmati metode belajar yang berbeda dan lebih interaktif ini. Secara keseluruhan, penggunaan video edukasi dan filter TikTok dalam festival gagasan terbukti efektif, baik dalam menarik perhatian, meningkatkan partisipasi, maupun memberikan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan. Dalam pelaksanaan kegiatan festival gagasan, kelompok kami tidak hanya fokus pada hasil akhir, tapi juga menggunakan pendekatan 6C. Pertama, dari aspek collaboration, seluruh kegiatan dikerjakan oleh 9 anggota kelompok tanpa bantuan eksternal, mulai dari riset sampai perancangan filter TikTok semuanya dilakukan bersama. Kerjasama juga terlihat di kampanye kampus di mana semua anggota saling mendukung dan mengarahkan serta membantu peserta. Creativity. Pada aspek creativity, kelompok menghadirkan inovasi dengan memadukan video edukasi yang menarik dan filter TikTok yang interaktif. Penggunaan gerakan kepala untuk menjawab pertanyaan menjadi pendekatan belajar yang unik dan engaging. Kemudian dari aspek critical thinking, kelompok menganalisis masalah anemia pada remaja dan memilih TikTok sebagai media yang paling relevan. Seluruh proses dirancang berbasis bukti, mulai dari penyampaian informasi sampai kampanye di lapangan. Kemudian dari aspek karakter, terlihat dari sikap profesional, disiplin, dan bertanggung jawab. Kelompok memastikan materi yang disampaikan valid dan membantu peserta yang membutuhkan untuk mendapatkan penjelasan tambahan. Kemudian dari aspek citizenship, kegiatan edukasi anemia mendukung upaya pencegahan kesehatan di lingkungan masyarakat kampus. Secara digital, kelompok kami memanfaatkan media sosial secara positif dan menyebarkan konten edukatif yang bermanfaat dan bebas misinformasi. Terakhir, dalam aspek communication, terlihat dari kemampuan kelompok kami menyederhanakan materi medis menjadi informasi yang mudah dipahami. Instruksi filter dibuat dengan jelas dan komunikasi dua arah berlangsung efektif selama kampanye serta melalui pengisian kuesioner.